Liquid menyimpan sesuatu tentunya untuk last pick mereka. Iya, jungle apa nih? Iya, karena biasanya kalau udah kelihatan nih, oh Hayabusa link di band, Nolan open, Nolan duluan nih. Widi malah biasanya last pick. Ingat gak waktu itu Widi sempat bawain Lolita last pick. Dan itu sempat mengejutkan semuanya karena Harit Lolita ofensifnya luar biasa dan Franco 1-1 akan menjadi opsi untuk kali ini. Permainan pick off akan ditunjukkan. Ya, ini harus agak hati-hati sih buat one-one-nya ya, karena sekali burst saja kena theory of everything. Yap. Bisa langsung ke meltdown. Fabian Acu, apa nih last pick-nya nih? Nolan. Jungler seperti apa ya? Nolan ya, paling deket sih kayaknya Nolan. Tapi kalau ya. emang nyimpen cheese strat kayak Geek Fam yang bener tadi terlihat di match pertama, Joy? kayak Joy, Atau siapa lagi Julian nih? masuk gak nih? At least mereka butuh assassin lah, sesuatu yang bisa juga untuk langsung ke belakang nih. Biar one-one-nya yang gak terlalu berkutik juga ya. Dan lebih tepatnya untuk bisa menghindari juga bagaimana Franco dari Idok karena kita tahu ini hero power dia banget. Oke. Dan last pick dari tim Liquid ID akan mengarah kemana? Harusnya udah di pick ya ini. Tapi udah mulai tos-tosan juga. Percaya dan ternyata adalah Bane. Bane, hero Masih yang cukup aman ya. Hero yang punya efek knockback juga dengan adanya Deadly Catch. Dan tentunya bisa mengimbangi bagaimana pattern of farm di area objektif. Dan ini yang aku bilang berbeda. Karena biasanya Assassin, sekarang fighter objektif aja udah. Oke, let's see ini dia untuk game yang pertama. Prediction dari para panelis. Profesor KB. Obvious banget tim Liquid, draftnya Liquid. luar biasa. Al, RRQ. Dan RRQ. Al apa? Oh, oke. RRQ Hoshi dengan 2 poin dan 1 untuk tim Liquid. Tadi kita bakal lihat game pertama dari match yang kedua bersama caster kita Liv Konjul dan Pak Pulu. Yap, terima kasih Daur Panelis. Ini waktunya ya, kita akan mulai perebutan tiket pertama ke MC World Championship. Oke, siapakah yang akan mendapatkan tiket pertama dan siapa yang akan turun ke final lawan mereka? Oke, tapi sebelum semua itu dimulai, gua mau dengar dulu bagaimana suara yang ada di Eldorado. The Cavalry, are you ready? Kingdom, are you ready? Ya wes, kalau begitu Eldorado, mana suaranya? Let's go. To Land of Dawn dari kedua jungle yang memang harusnya farming dulu nih, tapi lihat agresivitas Widi Chow yang memang power damage-nya begitu kuat langsung muncul di mid lane. Yap. Gimana tadi? Udah ada satu tarikan dari Dok namun masih gagal ya. Dan Rin seperti biasa. Stay dulu di area mid, satu tarikan lagi dan masih belum menghasilkan apa-apa. Mereka coba freeze dan hati-hati Sujin. Sudah di level 3 hampir ke level 4-nya. Yap, cepat banget pattern farming dimiliki oleh Sujin dan masih ada satu wave minion lagi di bagian tengah. Yeheskiel masih sangat sabar. Ya, tipikal dari Chow Trill di emblem pertama dan Scholar. Buset deh, terima damage yang gak main-main. Waves hampir Purify? saja. Namun ada satu Purify yang sudah terpop up. Oke, dan wow, Sujin sudah di level 4 dan pressure dari RRQ untuk early game kuat banget. Alpha dengan Swift di talent pertamanya, ini kunci dari Sujin yang level 4 begitu cepat. Yap. Sementara sekarang Widi pun masih ada di area mid, ada Yeskiel masih level 2 sama dengan Rins yang mendapat level yang sama, tapi Fabian kali ini nongol dan mereka mundur kembali. Oke, dan untuk Talents Prediction 3 suara untuk RRQ dan 2 suara untuk Liquid. Oke, itu dia. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana pertarungan lagi di area dari objektif yang mungkin akan memanggil semuanya. Mereka akan kontes Factor lawan Factor dan Yap, Widi. Coba lihat Widinya, cukup agresif tadi memberikan sebuah efek kejut kepada beberapa player yang ada di area mid. Wah, nggak takut Fabian ya, mereka langsung start juga walaupun Sujin melihat. Tapi fokus dari Liquid dan RRQ cari level 4. Yap, ada satu Spiral Alpha tapi sepertinya gak kena kali ini karena Sujin. Sujin. Sedikit lagi betul ada Sujin. Menjadi korban yang pertama dan Fabian beri banget. Rinsnya mau pergi ke arah mana tapi Widi pergi lagi ke tempat yang berbeda. Bahkan Iron Shingi hadir dengan satu entropinya mencoba untuk bisa mengatakan Demi dan Naran. Sebuahnya hadir ke area mid. Tapi terakhirnya dan Naran pun pasti gagal. Bahkan ada satu Wave Dragon yang dikeluarkan tapi Skylar lah yang mendapatkan point kill. Masih selamat dari Rims dan juga Widi. Satu tetes darah lagi, mereka masih bisa survive. 2 poin kill yang diamankan Liquid, namun 1 poin kill kompensasi untuk RRQ dapat. Idok sang pencuri handal. Iron Hook yang bisa ngedelay setidaknya gold dari Iron City yang gak bakal cepet banget untuk naiknya. Level 4 untuk Widi. Ada WF Dragon sebentar lagi, itu mungkin bisa jadi sinyal nih agresivitas dari Liquid akan muncul. Yap.
Dan mereka pun kembali lagi untuk bisa melawan farmingan di tempat yang berbeda. Namun sekarang Iron Shiki akankah dia lebih agresif atau lebih menahan lagi? Ini untuk kombinasi late game, jujur RRQ sangat mengerikan. Duluan, kena Skyward juga weakness point tuh kayak 100% akan pecah. Dan ya kita tahu kelas Buff of Tank. Itu skill yang bisa ngeratain banyak target. Yang penting dari Liquid adalah Winter Crown. Siapa yang akan menjadi korban, siapa yang akan menjadi target pertama, wajib miliki Winter Crown. Yap. Dan Widi hadir tadi mencoba untuk bisa mencari celah lagi, mencari informasi lagi siapa saja yang ada di area terdepan. Tapi terlihat beberapa player sudah mulai berkumpul, bahkan Sutsujin mulai dipantau pergerakannya. Tapi level mereka masih sama dan ketarik. Wait, udah ada satu lagi. Keluaran yang dikeluarkan, tapi Real One Manipulation langsung dikeluarkan pula. Guna bisa membebaskan keadaan, tapi Sutsujin malah menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut, menjadi satu kerugian untuk RRQ. Tidak adil. Pertukaran dari Roamer ke arah jungle. Dan ini membuat dari Favian dia bisa farming lebih cepat lagi. Dan wah, tipikal dari Idok. Idok ya, hantak, tarik, Timen. Tapi ya memang itu efektif berkali-kali kemarin kita melihat. Dari Iron Hook yang pas banget, tapi lihat Turtle. Yang kedua sudah muncul dan nampaknya RRQ mereka mau kontes. Waduh, Aran galak banget Arannya. Sudah bersiap untuk bisa menghantarkan damage-nya, ada Delicace dikeluarkan pula dan Turtle-nya sudah menjadi milik dari pemain milik tim Liquid ID dan juga Rinsia mau pergi arah mana satu terakhir. Rinsia berhasil langsung didapatkan pula dan Dairan sudah berhasil masuk lagi ke dalam satu robotnya. Sedikit miskom kah? Karena mereka maju satu persatu. Bahkan kondisi Dairon yang udah nggak fit lagi, darahnya udah low. Akhirnya ada punishment karena Rins plus Turtle 1000 gold langsung di tangan tim Liquid ID. Ada perbedaan di mana mereka sudah mulai unggul dan sekarang Iron Shiki sudah diberikan nutrisi tambahan lagi. Satu wave minion. Ya, dan jangan lupa ya Iron Shiki belum tumbang sama sekali. Sama seperti Skylar. Bedanya ada 2 poin assist yang bikin Iron Shiki lebih banyak. Belum lagi dihitung dari Turtle dan juga dari Gold. Wait, what? Rich berhasil langsung didapatkan seperti yang mereka masih ingin lebih kah? Tidak. Mereka memilih untuk pergi ke tempat yang berbeda lagi. Informasi no purify dari Rins yang bisa dimanfaatkan. Dan semburan tadi dari Favian cukup berasa ya. Membuat Dairon tadi lebih memilih untuk bisa pergi ke tempat yang lain terlebih dahulu. Tapi udah mulai dikasih landing, mereka mau ban-nya online di arah mid game Lung. Dia cari farmingannya dulu. Dari 3 item War Axe di item pertama, masing-masing jungle sudah punya War Axe. Tapi kelihatan dari Favian mungkin langsung ke Winter. Oke, ada satu pergerakan di mana sekarang Daironnya langsung dikeroyok, tapi ternyata Favian lah yang benar-benar berhasil langsung diapakan di satu terakhir dan Favian. Menghilanglah sudah YSKL hadir mengagalkan dan 1 poin blast tadi membuat Dairon lenyap seketika. 1 ditukar 1. Kaget gue pikir Favian yang dikeroyok tadi. Yang Pak Favian yang mengeroyok, tapi Favian lah yang benar-benar berhasil diajar. Tapi masih ada 1 weakness point lagi yang dikejar oleh Skylar. Akankah berhasil untuk bisa mengeluarkan cross buff tank, tapi ternyata Widi di luar jangkauan. Pergi lagi ke tempat yang lain, namun Rinsia mencoba untuk bisa memberikan backupan. Belum ada korban sampai saat ini. Weakness point yang pecah tadi belum bisa dimanfaatkan. 2 item. Iron Shiki di menit 6 cukup cepat. Yap, udah ada 2 item mah. Dengan Feather of Even-nya, dengan 1 lagi Stariumnya, damage sudah mulai cukup dan entropi dikeluarkan. Di tempat yang lain ada pergerakan yang baik banget dilakukan dari Kenshin, namun sekarang Favian udah berhasil menjadi korban pula dengan 1 cross buff yang tadi udah dihasilkan pula oleh Skylar. Menjadi satu hal yang begitu mematikan dan Sutsujin dan diterjang menjauh sampai terakhir. Sutsujin berhasil dilakukan oleh Widi, tapi Widi pun bahkan sekarang Skylarnya masih berusaha namun masih gagal. 1v1 situation tadi Iron Shiki berhasil menghancurkan ke arah Skylar. Wipeout terjadi, menit ke-7 menjadi saksi. Bahkan 2000 gold langsung masuk ke kantong Liquid ID. Oke, menjadi satu hal yang begitu mengerikan dan sekarang dari purple buff-nya masih berhasil dilindungi oleh Idok. Tapi masih saja diusahakan oleh Iron Shiki 1 terakhirnya dan berhasil entropi balik arah. Oke, 3000 gold. Mereka make sure early game milik mereka. Tim Liquid dengan Bane dan juga Nathan. 2 hero yang bisa dibilang late gamenya kuat. Ini udah bisa online dari mid game. Tapi jangan lupakan Skylar juga. 1-1 yang bisa langsung ngangkat nanti. Yap. Ada lagi yang drop yang dihasilkan. Namun ternyata Idok lain menjadi korban. Idok menjadi satu hal yang emang benar-benar dituju. Real World Manipulation dikeluarkan pula. 3 player di bagian bawah. Inner turret terancam, tapi mereka masih berusaha untuk mempertahankan satu objektif yang mereka miliki dan masih bertahan rupanya. Wah, ini masalahnya ada di YSKL. 4 poin kill tanpa tumbang sama sekali.
Ini poke damage dari Rehaskiel bakal sangat-sangat eksplosif ke arah siapapun. Dan jangan sampai Skylar nih yang terkena poke damage-nya. Dan tidak ada yang benar-benar bisa mendekat ke arah dari Rehaskiel. Kecuali mungkin nanti one-one ya, apabila emang crossbow of tank terbuka, damage-nya bisa mengalir juga masuk ke dalam Rehaskiel. Makanya dari Apabila di dalam jangkauan pula. itu ya, immune dari real world manipulation. Bikin dia nggak bisa diapa-apain kecuali mau buang berlebihannya untuk Rehaskiel. Dan itu tetap harus maju karena posisinya akan jauh. Winter Crown udah jadi di item ketiga oleh Fabian. Nah ini menjadi satu momen penghambat lagi nih. Menjadi satu momen penghambat yang bisa menghancurkan bagaimana kalkulasi nantinya yang bisa dihasilkan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Cari target ini masih belum ketemu juga predict push yang belum ada siapapun di sana. Mungkin nunggu ke arah objektif netralnya dulu. Lord bisa jadi nih tempat yang sempurna untuk mereka kontes karena dari RRQ harusnya mereka mau coba. Yap. Ada pergerakan yang memang sudah dilakukan. Riz yang mencari informasi tadi. Tapi terlihat beberapa player dimiliki oleh tim Liquid ID. Mereka sudah mulai berkumpul. Berusaha untuk bisa mendapatkan Lord itu secepat mungkin. Riznya menjadi orang terdepan. Ada Dairon pula. Idoknya mencari lagi. Siapa yang menjadi satu korban dan berhasil mencari ke arah Widhi. Tapi masih ada bantuan lagi dilakukan oleh Aran. Dan menggagalkan bagaimana. Satu peluang yang dimiliki. Tapi crossbow tank yang sudah langsung berada di area utara. Dan juga untuk sekarang Dairon yang berhasil dihancurkan. Tapi shutdown pun masuk dalam tubuh dari SK. Riz yang menjadi korban. Namun sekarang Lord yang menjadi milik dari Fabian. Bahkan Iron masih berusaha tapi Iron Jiki masih terlalu sakit damage-nya dengan Fabian yang siap untuk membantu hajar. Menyisahkan dua dari masing-masing tim. Namun Lord bisa didapatkan oleh tim Liquid ID. Wow, oke. Dan deretan itemnya sudah terlihat pula, Lim. Wah, Winter Crown yang sebenarnya tadi belum jadi solusi juga. Karena weakness point-nya pecah ke arah Widhi. Tapi yang harus dipikirkan adalah sekarang damage dari Skylar. Yang udah mulai sakit hampir saja. Sakit banget Idok. Hampir saja. What? Idok tersambar. Wow, dari Great Cannon Claw-nya. Ya tembakan yang sakit sekali tadi. Masih belum berhenti loh, mereka tetap kasih pressure-nya. Iron Siki yang tadi sudah punya item kedua di menit yang ke-7. Sekarang akan semakin ekstrim lagi. Mereka mau semua innernya. Mungkin best turret masih aman. Karena masih ada pasif juga dari best turret-nya. Setidaknya vision dari RRQ akan sedikit minim. Ya. Dan kali ini juga dengan tempo yang tidak terlalu kencang juga ya, Lim ya. Hanya saja menjadi satu pick-up penting pun beberapa kali tadi terjadi dan juga team fight besar yang dimulai oleh Idok hampir saja tadi menarik lagi dengan satu Iron Hook-nya. Oke, best turret di arah top lane. Masih ada pasif tapi lihat Lord mulai masuk. Oke, dan Widhi berhasil menendang. Ada satu play dan Idok menjadi korban. Widhi pun harus merelakan bagaimana tubuhnya menjadi korban. Tapi Fabian dengan satu Winter Crown yang memiliki Dairon yang berhasil mundur ke tempat yang berbeda. Ditarik lagi Arannya. Masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah dari Dairon dan Skylar. Menjadi satu kunci juga untuk bisa menghilangkan dari Lord tersebut. Kehilangan satu best turret menjadi harga yang sangat mahal untuk RRQ. Namun setidaknya mereka berhasil mengusir pasukan Liquid dari base mereka. Reset lagi. Tapi setidaknya ada satu best turret tadi di atas. Tetap ada keuntungan untuk tim Liquid. Walaupun Widhi-nya berkorban masuk jauh ke dalam dengan satu Way of Dragon. Tapi harusnya sadar sih, Widhi tahu oke, ini akan tukar. Dan itu yang harus difikirkan juga. Idok blind hook masih belum dapat. Yep. Dan Iron Shiki sekarang entropy dikeluarkan Rins ya. Tidak terkena tadi dari satu interference yang memang dikeluarkan. Masih aman mereka. Satu point blast dari Yehaskiel. Hampir satu bar HP loh tadi. Dari Rins. Makanya gue bilang masalahnya ada di Yehaskiel. Belum ada yang bisa ke arah sana dan Iron 407. Ini angka yang sangat diimpikan dari para gold laner. Yep. Dan begitu banyaknya 1, 2, 3 sampai 4 poin kill sejauh ini. Wave Minan benar-benar dikasih juga terus-terusan nih. Atas, tengah, bawah. Itu jadi belum. Dan Retri masih aman, Sutujin masih pegang dari purple-nya. Next Lord, 15 detik lagi. Untung Lordnya di atas. Sehingga super wave minion-nya ini masih bisa dikontrol juga. Masih dekat juga ya? Masih dekat juga. Ini menjadi hening banget lah ya. Nanti mereka semua terfokus untuk bisa melihat dan juga menyaksikan bagaimana tim-tim andalan yang mereka Ruja ini sedang berlaga loh. Ya. Ini nggak boleh sampai ke deep sih Lung sebenarnya. Karena Lord sebentar lagi sudah dimulai Liquid. Mereka lebih pede untuk setup. Ya, dan Susujin ketahuan posisinya. Tapi sekarang Dairon ya akan hasil bisa membanting ke arah beberapa player. Tapi dengan satu Lord yang berhasil diamankan dan Dairon yang tertinggal di bagian belakang sendiri. Dairon menjadi korban. Lord plus 1 point kill. Berhasil disecure lagi tim Liquid. Mereka siap menyerang sekarang dengan keunggulan yang hampir 8.000 gold. Angka yang sangat ekstrim di menit 13.
cukup berbahaya juga, tapi jangan lupakan defensif. Dari RRQ mereka punya 1-1, mereka punya Alpha, damage-nya masih cukup sampai saat ini. Ini Widi juga rotasi yang dilakukannya cepet banget loh, benar-benar cepet nih. Hijaunya ini menjadi mata juga loh untuk tim Liquid. Vision yang selalu terbuka bahkan dari awal game, dan Winter Crown juga ya, Haskiel aman dari crossbow of tank. Di tengah berkumpul sudah 4 player dan juga wave minion ditahan terlebih dahulu di bawah. Wave minion akan masuk. Akankah pemain dari tim Liquid ID berhasil untuk bisa menabrakkan lagi? Satu bestar kan di bagian bawah. Dairon yang ditendang kembali ke. Tapi masih ada blow dan dihasilkan pula oleh Idong. Namun untuk sekarang Widi yang kehilangan dari Mortal, di mana Sutsujin yang menjadi orang terdepan saat terakhir. Tapi Sutsujin malah menjadi korban pula. Bahkan Daironnya pun tidak kuat lagi bertahan. Baik dan damage dihasilkan oleh Iron Chicky. Double kill masih didapatkan. Skylar yang masih berusaha. Skylar masih bisa akan terbang. Gak bisa. Double kill didapatkan pula oleh Askela. Triple kill game yang pertama menjadi milik dari tim Liquid ID. Liquid memimpin di game yang pertama, bahkan RRQ mereka gak punya solusi atas dari bibit-bibit baru tim Liquid.